bilang, bagaimana kabarnya? Sehat, semangat, luar biasa, itu ya? Ya, kadang-kadang gimana kabarnya? Sehat, semangat, luar biasa. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta anak-anak merapikan dulu, merapikan jadi dulu, persiapkan diri. Jika ada sampah di kanan kiri depan belakangnya, kalau untuk dibuang terlebih dahulu ya, bisa? Sudah? Nah, untuk memulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memulai berdoa, kita awali dengan nyanyi terlebih dahulu. Ada yang masih ingat nyanyi Tekuk Jari 1? Masih. Yuk, sama-sama. 1, 2, 3. Tekuk jari 1, tekuk jari 2, tekuk jari 3, tekuk jari 4, tekuk jari 5, berbunyi semua. Ayo sama-sama, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke dulu ya. Anak-anak bisa berdiri terlebih dahulu. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, satu menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, anak bisa kembali. Oh iya, Ibu lupa untuk mengabsen di sini. Ada yang tidak berangkat hari ini? Siapa yang tidak berangkat hari ini? Pak Ibu kenapa? Sakit kan? Oh, sakit keluarga, kita doakan bersama-sama semoga sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan dan keinginan serta akan belajar tentang uang dan nilai mata uang. Nah, karena kemarin kan kalian sudah belajar tentang kebutuhan karena ada kebutuhan. Nah, sekarang kita bandingkan atau membedakan dengan keinginan tersebut dan kita akan belajar tentang uang dan nilai mata uang untuk memperoleh suatu kebutuhan atau keinginan tersebut. Nah, untuk sampai pembelajarannya, sini Ibu harap nantinya anak-anak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan serta dapat menganalisis nilai dari sebuah mata uang ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian amati gambar di layar ya. Nah, kira-kira apa sih yang kalian ketahui tentang gambar-gambar tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Anak-anak? Ayo Mbak Ella. Ada bola, ada boneka. Ya, betul. Terus yang gambar di sana itu apa? Nah, untuk mendapatkan hal-hal itu diperlukan hanya uang sekali. Nah, ada yang tahu untuk gambar sebelah sini dan sini itu perbedaannya apa? Apa yang mereka
yang aku pikirkan itu ada perbedaan, itu perbedaannya apa? Ya, kebutuhan kebutuhannya apa? Yang mana? Yang makanan, betul. Kalau yang mainan, yang gambar, yang mainan, boneka sama bu. Terus selanjutnya kalian kan udah paham nih, ibu terangkan sekilas terlebih dahulu ya. Sebenarnya itu kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan seseorang untuk keberlangsungan kehidupannya. Dan itu bersifatnya mutlak dan harus dipenuhi. Nah, salah satu contohnya seperti gambar itu adalah makanan. Kalau kita tidak makan, kita dan itu adalah sesuatu yang dipenuhi itu berdasarkan keinginan kita, berdasarkan keinginan semata dan tidak mutlak untuk diubah. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian tentang kebutuhan dan keinginan serta uang untuk mendapatkan kebutuhan dan keinginan ini, ibu beri tugas kalian untuk mengerjakan sebuah LKPD. Artinya, ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok, ya. Nah, kelompoknya nanti Mas Afan sama Mas Hafiz serta Mbak Salsa. Berarti yang kelompoknya Mas Hafiz serta Mbak Ella. Di sini ibu punya LKPD 2 tugas. Yang pertama itu tentang mengelompokkan, membedakan antara keperluan dan keinginan dari cerita ini. Dan yang kedua itu ada tentang menganalisis nilai-nilai mata uang. Ibu beri waktu mau berapa menit untuk mengerjakannya? 30 menit? Tidak boleh. Nanti kalau dirasa sudah selesai, langsung bilang ya. Nanti juga kalau ada kesulitan pada mengerjakan bisa manggil ibu ya. Bisa. Silakan dikerjakan. Kelompok 1 apa? Ada kesulitan? Ya. Kerjakan ya. Ini tentang menganalisis tentang nilai mata uang atau nilai mata uang. Gimana? Sudah selesai? Lanjut ya. Kelompok 1 sudah sama ya kelompoknya.
yang untuk menambah semangat belajar kita. Yuk sama-sama. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Semangat. Ibu, boleh Ibu tawarkan di sini ada yang mau kasih terlebih dahulu kelompoknya untuk lembar tugas yang pertama. Yang mau maju? Kalau tidak ada yang maju, ya, maju ke depan. Untuk lembar tugas yang pertama saja ya. Nanti untuk lembar tugas yang kedua ada yang silakan kalau dulu. Kelompok 1, saya Ella. Sini ada 2 kotak, 2 kolom. Nah, di sini ada kebutuhan dan keinginan. Nah, di sini untuk menganalisis kebutuhan dan keinginan dari sebuah berita yang ada di sini. Nah, di sini ada Albi sebagai siswa sekolah. Nah, untuk kebutuhannya yaitu buku tulis, alat tulis, kartu sekolah, seragam sekolah, dan tas sekolah. Selanjutnya untuk keinginan yaitu mobil-mobilan, bola baru, rokok baru, dan mainan Lego. Bagaimana dengan jawaban kelompoknya Mbak El dan Mbak Akia? Betul? Betul. Yuk kita beri tepuk salut terlebih dahulu. Tepuk salut. Jempol-jempol. Jempol-jempol. Salut. Silakan kembali. Kasih. Nah, untuk lembar tugas yang kedua, silakan kelompoknya Mbak Salsa dan Mas Faiz serta Mas Afan maju ke depan untuk mempresentasikan. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terakhir. Saya Salsa. Saya Afan. Saya Faiz. Silakan. Berikut ada di kelompok kami dulu. Yang pertama itu nilai nominalnya 10.000. Ya. Kemudian nilai intrinsik atau bahan pembuatan Itu bahannya dari apa? bulan kertas Bu. Ya, betul. Lanjut. Itu nilai real buku tulis Bu. Kenapa Mas buku tulis? Sebenarnya berapa? Batas 10.000 itu sama dengan 4 buku tulis. Ya. Jadi nilai internalnya ada 4 buku tulis Bu. Ya, betul. Lanjut. Untuk nilai sekolahnya ada berapa nomor USG. Ya, apa ada jawaban yang lain dari kelompok lain? Sama ya, tepuk tangan. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Nah, selanjutnya untuk menambah pengetahuan kalian tentang materi kali ini, Ibu ada video untuk kalian kita nonton bersama-sama ya. Ini video tentang kebutuhan dan keinginan. Sebelum masuk, libur panjang telah berakhir. Kira-kira kita sedang apa ya? Gimana? Apa yang sedang kamu lakukan? Ternyata, gimana dengan aku? Gimana uang bantuanku akan diberi apa? Seperti Nah, di video tersebut, Mbak ini kebingungan antara memilih untuk terlebih dahulu membeli buku tulis atau mainan. Nah, di sini buku tulis itu termasuk kebutuhan atau keinginan dari si Bima. Kebutuhan. Untuk mainan itu masuk ke keinginan. Yang perlu digarisbawahi di sini bahwa kebutuhan dan
uang berdasarkan bahan pembuatannya. Yang pertama itu ada uang kertas, yaitu uang yang dibuat dari kertas, di mana kertas tersebut itu sudah memiliki kriteria yang telah diatur oleh undang-undang. Selanjutnya itu ada uang logam, yaitu uang yang dibuat dari logam dan tahan lama dari dan juga terbagi misalnya emas atau perak. Nah, contohnya di sini ini adalah uang kertas. Ini adalah uang logam. Selanjutnya ada jenis-jenis uang berdasarkan nilai uang. Yang pertama itu ada uang yang bernilai penuh, ada uang yang tidak bernilai penuh. Nah, ada yang tahu perbedaan antara uang bernilai penuh dan uang tidak bernilai penuh? Yang bisa coba katakan. Yuk. Ya, Salsa, silakan. Uang bernilai penuh yaitu uang yang nilai nominalnya sama dengan nilai implisitifnya, contohnya seperti uang benda. Kemudian untuk uang yang tidak bernilai penuh itu biasanya disebut sebagai atau uang bertanda, seperti nominal. Ya, betul. Maksudnya di sini uang bernilai penuh itu uang tersebut itu dengan nilainya itu sama, sebenarnya uang emas atau uang benda, di mana bahan pembuatannya itu memiliki nilai yang sama dengan uang tersebut, nilai uang yang tertera pada lembar tersebut. Sedangkan uang yang tidak bernilai penuh itu seperti ini contohnya. Di sini kan harga kertas yang digunakan uang ini itu cuma 10.000, tapi ada harga tersendiri, jadi tidak sesuai dengan yang tertera di uang tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis uang yang berdasarkan negara yang mengeluarkannya. Yang pertama itu ada uang luar negeri atau biasa kita sebut dengan uang rupiah. Dan juga ada uang luar negeri, yaitu uang yang beredar di suatu negara tetapi dibuat oleh negara lain. Selanjutnya ada jenis-jenis uang berdasarkan pihak yang membuat. Yang pertama itu ada uang kartal, itu uang logam atau uang kertas yang dikeluarkan oleh bank sentral untuk transaksi jual beli sehari-hari. Jadi uang kartal ini adalah uang yang kita kenal sehari-hari berupa uang kertas dan uang logam. Sama uang logam itu alat pembayaran yang berbahan cek, kemudian biro yang dikeluarkan oleh bank umum untuk alat pembayaran. Nah, selanjutnya kita masuk pada nilai mata uang. Nah, nilai mata uang itu adalah sebuah kemampuan dari alat tukar yang di sini kita bicarakan adalah uang untuk dapat digunakan dengan jumlah barang atau jasa. Nah, jumlah uang dan nilai uang itu memiliki hubungan yang terbalik. Semakin banyak jumlah uang untuk memperoleh suatu barang, maka nilai uang tersebut semakin kecil. Nah, semakin sedikit uang yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu barang atau jasa, maka nilai uang tersebut semakin besar. Nah, artinya di sini nilai uang itu adalah kemampuan dari si uang tersebut untuk memperoleh suatu barang. Nah, misalnya kita mencoba uang 10.000 mendapatkan 4 buku tulis seperti tadi, dengan uang 10.000 mendapatkan 6 buku tulis di toko lain. Nah, itu nilai uang 10.000 itu lebih besar untuk mendapatkannya berapa buku? 4, karena dia itu memiliki istilahnya kemampuannya itu besar untuk memperoleh barang tersebut, nilainya itu besar. Nah, jenis-jenis nilai mata uang itu juga ada macamnya. Yang pertama itu adalah nilai nominal, yaitu nilai yang tertera pada suatu uang. Nah, untuk uang ini yang tertera di uang tersebut adalah 10.000, maka nilai nominalnya sekitar 10.000. Nah, untuk nilai intrinsik itu adalah bahan pembuatan uang tersebut. Kenapa pembuatan dari ini nilai intrinsiknya berupa kertas?
itu yang tadi sudah dijelaskan. Yang lainnya ada nilai real. Uang adalah nilai yang dapat diukur dengan jumlah barang dan jasa yang dapat ditukar dengan uang itu. Jadi nilai real itu adalah kemampuan untuk mengelola satu barang tersebut. Sebenarnya tadi 10.000 pendapatan 40.000, sedangkan nilai real 10.000 itu sama dengan 40.000. Selanjutnya ada nilai internal. Nilai internal ini seperti nilai real, yaitu kemampuan atau daya beli uang terhadap barang atau jasa. Selanjutnya adalah nilai eksternal yang merupakan nilai uang yang lebih yang ditukarkan dengan uang luar negeri. Misalnya, terdapat penukaran uang nilai $1 Singapura kamu membutuhkan sebesar $14.840. Artinya nilai eksternalnya atau nilai eksternalnya uang $14.840 itu sebesar $1 Singapura. Nah, ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Selanjutnya kita akan membuat rangkuman tentang pembelajaran ini. Yang pertama, kita tadi belajar tentang kebutuhan itu adalah suatu hal yang mutlak harus dipenuhi. Sedangkan keinginan itu suatu hal yang diberi berdasarkan hawa nafsu atau keinginan semata. Ya nanti. Nah, untuk memenuhi suatu kebutuhan dan keinginan kita perlu adanya uang. Uang tadi bisa diartikan sebagai alat tukar. Nah, dalam uang itu ada yang namanya nilai mata uang. Nilai mata uang disebut dengan kemampuan uang untuk memperoleh suatu barang atau jasa. Silakan untuk anak-anak bisa dicatat ya yang ibu tuliskan di depan. Nanti kalau sudah bisa bilang ke ibu, nanti ibu harus menyebutkan namanya di depan. Silakan. Ya. Untuk tulisan yang tidak jelas bisa tanyakan ke ibu ya. Ayo tulis. Nanti itu bisa buat belajar lagi di rumah, mematakan pembelajaran kalian ya. Ya, lanjutkan lagi. Sudah? Yang lain sudah? Sudah. Nah, ibu harus
ya. Nah, selanjutnya untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi hari ini, itu ada soal evaluasi nanti dikerjakan secara individu ya. Tidak boleh buka buku, tidak boleh mencontek temannya. Bisa? Bisa dikerjakan selama berapa menit? 5 atau 10? 5. Kurang apa 5? 10. Ya, 10. Nah, nanti kalau sudah selesai bisa dikasih ke ibu. Sekarang apa? Kalau ada soal yang kurang jelas bisa ditanyakan ya, ibu. Apakah sudah selesai? Kalau ada yang belum, bisa ditunggu dulu ya. Boleh untuk dokumen Bu. Kalau nggak bawa pulpen, ini Bu pinjam pulpen ya. Sudah. Jangan lupa ini. Jangan mencontek ya. Ya, biar kalian juga sekaligus melatih membaca. Sudah selesai. Ambil ya soalnya. Ini sudah ditulis namanya kan? Sudah Mas Afan? Nah, Ibu cek dulu ya pekerjaan kalian. Nah, setelah Ibu lihat pekerjaan kalian, ternyata kalian telah lulus dari nilai KKM yang artinya kalian lulus untuk materi pada hari ini. Nah, ya, dulu. Nah, untuk pematangan kalian nanti pada materi kali ini, Ibu bagi kalian soal pengayaannya nanti bisa dikerjakan oleh beberapa minggu depan. Bisa? Bisa. Sudah satu ya? Ya. Soalnya bisa disimpan terlebih dahulu ya. Silakan. Nah, gimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah kalian
Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang penggunaan uang dalam perjalanan jual beli. Nah, pemerintah kalian pelajari materi terlebih dahulu ya, cuma agar nanti pas kita masuk materi tersebut anak-anak sudah memahami setidaknya seperti tentang materi tersebut. Bisa? Ya, ulang. Ibu persilakan kalian untuk berkemas-kemas terlebih dahulu. Silakan. Pembelajaran kali ini semoga dapat bermanfaat untuk kalian ya. Bisa bermanfaat untuk kalian itu kiranya itu membedakan antara mana sih kebutuhannya kebutuhan untuk kalian dan kebutuhan untuk kalian akan nantinya kalian itu bisa membeli suatu barang atau barang sesuai kebutuhan kalian. Jadi tidak boros ya. Nah, sebelum pulang kita mau nyanyi terlebih dahulu. Mau nyanyi apa? Saudara apa atau gelang? Gelang, ya. Yuk, 1, 2, 3. Gelang, mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Dan untuk menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa. Silakan ketua kelas, Mas Ais. Siap, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asrinal insana fi khusrillah illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Semoga pelajaran ini dapat bermanfaat. Nanti pulangnya hati-hati ya di jalan, langsung pulang. Jangan main. Yang kalau mau main pulang terlebih dahulu, pamitan kepada orang-orang. Ya, silakan Ibu tutup pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.